Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala urusan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Apa yang terjadi ketika alam sendiri memberikan peringatan keras? Di tengah kebakaran yang melanda, angin yang mengancam, dan bencana yang datang bertubi-tubi, apakah ini sekedar kebetulan ataukah sebuah peringatan dari Allah? Al-Quds, tanah yang menjadi saksi perjalanan panjang sejarah, kini kembali menyaksikan sebuah peringatan yang tidak bisa diabaikan. Apakah kita terus mengabaikan pesan-pesan ini? Simak video ini sampai akhir dan temukan bagaimana keadilan Allah selalu menemukan jalannya, meskipun umat manusia seringkali lupa akan peranannya. Bismillah, mari kita mulai pembahasannya. Siapa yang menyalakan api di rumah orang, jangan heran jika suatu saat ia berteriak karena terbakar di rumahnya sendiri. Itulah gambaran yang muncul ketika kita menyaksikan bukan lewat propaganda, tapi lewat fakta, bagaimana tanah Israel kini dikepung api. Kebakaran besar melanda Nazaret dan Yafa An-Nasri, dua kota yang secara historis sangat penting dalam peta keislaman. Nazaret, kota yang dalam sejarah dikenal sebagai tempat tinggal Sayyidah Maryam dan tempat Nabi Isa alaihi salam dibesarkan. Yafa, kota pelabuhan tua yang menjadi pusat dakwah Islam di Palestina sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang terjadi hari ini bukan hanya bencana lingkungan, tapi adalah tanda bahwa tanah itu masih hidup. Tanah yang dizalimi akan bicara. Angin yang dicemari oleh darah orang-orang yang tidak berdosa akan mengembalikan murka. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya bumi akan mengeluarkan semua beban-beban beratnya. Hadis riwayat Muslim. Apakah makna beban berat itu? Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan, yang dimaksud dengan beban berat adalah segala bentuk kezaliman, darah yang tumpah, harta haram yang ditanamkan, dan kesalahan manusia yang disembunyikan oleh bumi. Artinya, bumi yang diinjak oleh para penjajah, yang dialiri oleh air mata dan darah para syuhada tidak akan selamanya diam. Saat tiba waktunya, ia akan menumpahkan semua beban yang dipendamnya. Kita tidak sedang berbicara mitos. Ini bukan dongeng, ini adalah sejarah yang bergerak. Selama puluhan tahun, Israel membangun di atas puing-puing rumah warga Palestina yang diusir. Mereka membakar ladang zaitun, menghancurkan masjid, dan bahkan membuldoser makam. Dan yang menarik, dalam laporan resmi kebakaran yang melanda Israel di tahun 2024, tidak satupun faktor militer disebut sebagai penyebab utama. Tidak ada bom, tidak ada serangan dari Gaza, tapi kebakaran terjadi karena cuaca panas yang ekstrim, angin kencang, dan semak belukar yang menyulut api. Ini mirip dengan peringatan Allah di dalam Al-Quran. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia, agar Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41.
Ini bukan tafsir spekulatif. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini sebagai kerusakan yang tampak di muka bumi seperti kekeringan, kebakaran, hama, dan lainnya adalah bentuk peringatan dari Allah atas kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Dan itu terjadi hari ini di tanah yang selama ini dikenal sebagai penjajah. Sementara dunia sibuk menutup mata, menimbang politik, dan mengukur siapa yang lebih kuat, alam berjalan dengan keadilannya sendiri. Tidak tunduk pada veto, tidak bisa disuap, dan tidak kenal sekutu. Angin tetap berhembus, tanah tetap retak, dan api tetap menjalar dengan izin Allah. Sejak tanggal 5 Mei, dunia menyaksikan satu babak baru dalam konflik yang tidak pernah usai. Tapi kali ini Israel tidak lagi menyebutnya operasi militer. Mereka menyebutnya okupasi penuh. Bukan rahasia lagi, Gaza telah lama menjadi duri dalam rencana besar Israel Raya. Namun yang mengejutkan adalah bagaimana strategi penghapusan ini dilakukan secara sistematis, bertahap, dan kini terang-terangan. Warga sipil dipaksa keluar dari rumah mereka, bukan untuk diselamatkan, tapi untuk dipindahkan paksa ke sebuah kantong sempit bernama Little Gaza. Bahkan Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, dengan lantang berkata, "Tidak perlu malu, kita memang penjajah." Ini bukanlah opini, ini pernyataan resmi. Dan dalam kacamata sejarah Islam, peristiwa ini bukan yang pertama. Mari kita mundur ke ribuan tahun silam. Fir'aun juga pernah melakukan hal yang sama. Ia memindahkan Bani Israel ke wilayah pinggiran, menjadikan mereka budak, memonopoli makanan, dan membatasi hak hidup mereka. Allah mencatat perilaku Fir'aun di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Ia menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka, dan membiarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Quran Surat Al-Qasas ayat 4. Kini sejarah seolah diputar ulang. Ironisnya, mereka yang dulu menjadi korban kini mempraktikkan metode yang sama kepada penduduk asli tanah itu, yaitu bangsa Palestina. Data dari berbagai sumber internasional seperti UNRWA dan Human Rights Watch menyebutkan bahwa lebih dari 1 juta warga Gaza telah dipaksa mengungsi ke wilayah selatan, ke zona sempit bernama Little Gaza. Tapi di sana pun tidak aman, karena bantuan hanya bisa masuk jika disetujui oleh militer Israel. Warga tidak punya hak keluar masuk secara bebas. Air bersih, listrik, dan obat-obatan dikendalikan penuh. Bahkan salah satu pejabat senior Israel mengatakan dalam forum internal, "Kami tidak sedang melawan Hamas. Kami sedang menghapus Gaza dari peta politik dan demografi Timur Tengah." Dan inilah yang disebut oleh para ulama kontemporer sebagai bentuk taghyirul hawiyah, yaitu penghapusan identitas. Dalam Islam, pengusiran secara paksa dari tanah kelahiran termasuk bentuk kezaliman besar yang diharamkan keras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri merasakannya saat terusir dari Mekah. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan bahwa ketika Nabi hijrah, beliau menoleh ke Mekah dan bersabda, "Demi Allah, engkau adalah bumi Allah yang paling aku cintai. Seandainya bukan karena aku diusir, aku tidak akan pergi darimu." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Begitu pula hari ini, rakyat Gaza tidak pergi karena ingin, tapi mereka dipaksa, dikepung,
dan disingkirkan dari tanah yang diwariskan secara turun-temurun. Yang lebih mengerikan, ini semua dilakukan dengan alasan menghancurkan Hamas, sebuah justifikasi yang dipakai untuk membungkam keberadaan warga sipil. Israel tahu ada tawanan mereka sendiri di Gaza, tapi mereka tetap melanjutkan serangan. Kenapa itu terus dilakukan? Karena nyawa rakyat Palestina dianggap tidak penting. Dunia diam, lembaga-lembaga internasional bicara hak asasi, tapi tidak pernah menjangkau warga yang sudah kehilangan rumah, anak, dan harapan. Namun sebagaimana janji Allah dalam hadis qudsi, aku akan menjadi musuh bagi orang yang menzalimi orang yang tidak memiliki penolong selain aku. Hadis riwayat Ahmad. Jika manusia diam, maka langit dan bumi yang akan berbicara. Dan saat mereka bicara, tiada satupun pertahanan yang bisa menahan kemurkaannya. Ketika api menari di Tel Aviv. Setelah berbulan-bulan melancarkan serangan militer ke Gaza, Israel mulai merasa wilayah mereka sendiri kebal dari dampak. Mereka mengira bencana hanya milik orang-orang yang mereka tindas. Namun tiba-tiba api muncul di tengah kota mereka. Bukan dari roket, bukan dari bom, tapi dari sesuatu yang mereka tidak pernah perhitungkan, yaitu alam. Di kota Nazaret dan Yafa An-Nasri, dua kota yang mayoritas penduduknya Arab Palestina, kebakaran besar meluas secara cepat. Bukan karena sabotase atau serangan asing, melainkan dari panas yang ekstrim, angin yang liar, dan semak kering yang tersulut. Puluhan tim pemadam dikerahkan, 3 pesawat penyiram dikerahkan. Namun api terus mendekat. Bahkan menurut laporan Times of Israel, hanya tinggal beberapa meter dari dinding perumahan padat penduduk. Mengapa ini menarik? Api yang tidak bisa mereka kendalikan. Di masa lalu, banyak kaum zalim mengira mereka bisa mengendalikan segala sesuatu. Fir'aun pernah berkata, "Bukankah kerajaan Mesir ini milikku? Dan sungai-sungai ini mengalir di bawahku?" Quran Surat Az-Zukhruf ayat 51. Ia percaya bahwa kekuasaannya mutlak, tapi justru melalui air Allah membinasakannya. Hari ini Zionis Israel mengira mereka bisa membakar siapa saja yang mereka anggap musuh. Tapi lihatlah, Allah membalas dengan unsur yang sama, yaitu api. Di tengah kota Tel Aviv, tepat di dekat Manakem Begin Park, api misterius kembali muncul. Masyarakat mulai panik, kendaraan terbakar. Pohon-pohon yang seharusnya menyejukkan berubah menjadi bahan bakar kemarahan alam. Apakah ini kebetulan? Dalam banyak riwayat sahih, Rasulullah SAW mengajarkan bahwa alam bisa menjadi bala tentara Allah. Saat perang Ahzab, ketika Madinah dikepung oleh pasukan koalisi dari luar, Allah tidak menurunkan pedang, melainkan angin. Dan Allah mengirimkan angin dan tentaranya yang tidak kamu lihat. Quran Surat Al-Ahzab ayat 9. Dalam tafsir Imam Al-Qurtubi disebutkan bahwa angin tersebut memadamkan api, menghancurkan tenda, dan membuat kuda-kuda musuh lari ketakutan. Hari ini, angin kering yang panas yang disebut media lokal sebagai angin setan berhembus di Tel Aviv. Api menjalar bukan ke medan tempur, tapi ke rumah mereka sendiri. Ini sebuah isyarat langit bahwa tidak ada tempat aman bagi penindas. Rasulullah SAW bersabda, "Takutlah terhadap doa orang yang dizalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Rakyat Gaza siang dan malam memohon perlindungan. Tangis anak-anak yang kehilangan orang tua mereka bukan hanya jeritan, tapi doa yang mengguncang langit. Dan kini ketika Tel Aviv, Nazaret, dan Yafa terbakar tanpa sebab yang jelas, kita pun bertanya-tanya, apakah ini sebuah balasan? Ataukah ini peringatan yang lebih besar sedang mendekat? Bencana alam ini tidak hanya menghanguskan rumah dan kendaraan, tapi juga merusak kepercayaan diri Israel. Ketika rudal bisa dicegat, tapi api tidak. Ketika musuh bisa diblokade, alam tidak bisa diboikot. Dan sejarah mengajarkan kita bahwa setiap kezaliman, cepat atau lambat, akan terbakar oleh murka yang lebih besar daripada bom dan peluru, yaitu murka dari langit. Serangan dari langit, rudal yang menembus ego. Ketika bumi tidak lagi memihak, langit pun ikut bersuara. Bukan langit biasa, tapi dari selatan Jazirah Arab, dari negeri miskin yang selama ini diremehkan, yaitu Yaman. Negeri yang dilanda perang saudara, embargo, dan kelaparan. Tapi justru dari sanalah muncul rudal balistik yang menembus cakrawala dan menghantam jantung Israel. Media Israel melaporkan rudal itu berhasil dicegat. Tapi ada satu fakta yang tidak bisa mereka cegah, yaitu dentuman panik yang menggema di Tel Aviv. Sirene meraung, notifikasi darurat muncul di setiap ponsel. Warga hanya punya 3 menit untuk mencari perlindungan. Bandara Ben Gurion, pintu utama keluar masuk Israel, langsung ditutup. Bukan sekedar senjata, tapi pesan dari langit. Ini bukan perang terbuka antara dua negara. Ini adalah peringatan, sebuah pesan simbolik dari langit, bahwa kekuatan yang selama ini dianggap kecil dan tidak berarti bisa menembus sistem pertahanan militer paling canggih sekalipun. Yang membuat ini mencengangkan adalah serangan ini terjadi hanya 3 hari setelah Donald Trump mengumumkan kesepakatan gencatan senjata dengan pihak Houthi. Namun Houthi menjawab, kami tidak peduli dengan perjanjian itu. Selama Palestina tertindas, kami akan terus menyerang. Dalam sejarah Islam, banyak bangsa-bangsa kecil yang dijadikan alat kemenangan oleh Allah. Saat kaum muslimin lemah dan terkepung di Madinah, Allah mendatangkan kemenangan melalui kaum-kaum tidak terduga. Berapa banyak kelompok kecil yang mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 249. Dan hari ini umat Islam menyaksikan fenomena yang sangat mirip. Yaman, negeri yang sering dianggap tidak berdaya, justru menjadi penyambung nadi perlawanan. Inilah cermin dari doa yang tidak pernah padam. Doa rakyat Palestina tidak berhenti di reruntuhan. Mereka mungkin terkurung secara fisik, tapi doa mereka menembus langit. Dan seperti dalam hadis, akan senantiasa ada sekelompok umatku yang tampil di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang mengecewakan mereka, hingga datang keputusan Allah dan mereka tetap seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Imam Nawawi hingga Syekhul Islam Ibnu Hajar menyebut bahwa sekelompok ini tidak harus selalu menang secara fisik, tapi teguh memegang kebenaran di saat banyak orang tunduk pada kebatilan. Hari ini suara-suara perlawanan itu bukan hanya dari Gaza, tapi juga dari langit Yaman, dari lorong-lorong Damaskus, dari kibaran bendera di Libanon, dan dari hati-hati umat yang terus berdoa dalam sepertiga malam terakhir. Ketika akhir zaman mendekat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya. Orang yang jujur dianggap dusta,
Orang yang dusta dianggap jujur. Hadis riwayat Ahmad. Dunia sedang menyaksikan panggung tipu daya global. Tapi dari balik itu semua, tanda-tanda kebangkitan mulai terlihat. Bukan dari kekuatan besar, tapi dari negeri-negeri yang dipojokkan. Dan ketika dunia menyangka bahwa kekuatan Israel tidak tergoyahkan, tiba-tiba api dari langit dan bumi menampar mereka secara bersamaan. Apakah ini sudah titik balik? Ataukah hanya permulaan dari babak yang lebih besar? Ketika doa menjadi senjata, perang yang tidak terlihat. Di balik kobaran api, di balik suara dentuman rudal dan sirine, ada satu senjata yang tidak terdengar tapi menghantam jauh lebih dalam. Bukan drone, bukan bom, bukan balistik, tapi doa. Bagi orang beriman, senjata paling ampuh bukan di tangan, tapi di hati. Dan itulah yang tidak dipahami oleh para penjajah. Bayangkan seorang ibu di Gaza kehilangan seluruh keluarganya. Namun di antara puing rumahnya yang hancur, ia mengangkat tangan ke langit dan berdoa, "Ya Allah, Engkau Maha Adil, tunjukkan keadilan-Mu di atas bumimu ini." Bagi sebagian orang itu hanya ratapan, tapi dalam akidah Ahlus Sunnah itu adalah panah malam yang tidak pernah meleset. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Takutlah terhadap doa orang yang dizalimi, karena tidak ada penghalang antara doa itu dan Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah perang yang tidak terlihat. Doa-doa itu naik ke langit, menembus arsy, dan kembali turun dalam bentuk takdir yang mengejutkan. Tiba-tiba ekonomi musuh lumpuh. Tiba-tiba aliansi global mereka rusak. Tiba-tiba kebakaran muncul dari arah yang tidak terduga. Dan kita bertanya-tanya, bagaimana bisa? Karena kita lupa satu hal penting. Allah tidak butuh tentara. Allah hanya butuh kata kun dan semuanya terjadi. Quran Surat Yasin ayat 82. Dulu di Perang Badar, umat Islam hanya 313 orang. Lawan mereka adalah 1000 pasukan lengkap. Apa yang membuat mereka menang? Apakah sebuah pedang? Jawabannya tidak. Ataukah strategi militer? Bukan itu kuncinya. Kuncinya adalah doa Rasulullah semalaman sebelum perang. Ya Allah, jika kelompok ini binasa hari ini, tidak ada lagi yang akan menyembahmu di muka bumi. Hadis riwayat Muslim. Allah lalu kabulkan dan langit pun mengirim bantuan. Malaikat-malaikat yang turun langsung ke medan perang. Zikir di tengah genosida. Hari ini Gaza bukan hanya medan tempur fisik. Ia adalah panggung besar untuk melihat bagaimana sabar, doa, dan keyakinan menjadi kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Setiap malam mereka masih sholat. Anak-anak yang kehilangan rumah tetap menghafal Al-Quran. Lidah mereka tetap basah oleh zikir, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan itu bukan kelemahan, itu adalah titik terkuat mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa salah satu sebab turunnya pertolongan Allah adalah ketika orang-orang tertindas bersabar, bertakwa, dan tetap dalam iman, maka Allah buka jalan keluar dari arah yang tidak mereka duga. Quran Surat At-Tolak ayat 2-3. Apakah mungkin itu yang sedang kita lihat hari ini? Ketika dunia sibuk mencari solusi politik dan kekuatan militer, umat yang tertindas menghadap kiblat dan meminta langit yang bertindak. Dan kini langit menjawab dengan api, angin, dan perpecahan dalam tubuh musuh itu sendiri. Jangan remehkan satu doa, yaitu satu doa dari seorang ibu yang dizalimi,
satu tangis anak yatim yang berdoa di malam hari, satu sujud panjang dalam kehancuran. Itulah rudal paling tajam di dunia. Zionisme dalam sorotan sejarah. Kita sering mendengar tentang Zionisme, tapi apa sebenarnya Zionisme itu? Apakah ia sekedar gerakan politik atau ada sesuatu yang lebih dalam, lebih kejam yang jarang diungkap? Zionisme bukan sekedar Yahudi. Pertama-tama penting untuk kita pahami, tidak semua Yahudi adalah Zionis dan tidak semua Zionis adalah Yahudi. Faktanya, ribuan Yahudi Ortodoks menolak keras ideologi Zionisme. Salah satu kelompok terbesar bernama Neturei Karta. Mereka sering ikut demonstrasi anti-Zionis di New York dan London. Mengapa itu dilakukan? Karena menurut keyakinan agama mereka sendiri, mendirikan negara Yahudi sebelum datangnya Al-Masih atau Mesias adalah pemberontakan terhadap Tuhan. Asal-usul Zionisme bukan dari Taurat, tapi dari nasionalisme sekuler. Zionisme tidak berasal dari ajaran Nabi Musa. Zionisme muncul dari pemikiran Theodor Herzl, seorang jurnalis sekuler yang tidak taat agama. Dalam bukunya Der Judenstaat atau Negara Yahudi, Herzl menulis, agama bukan pondasi negara. Kami butuh tanah untuk bangsa, bukan untuk agama. Artinya, Zionis lahir bukan dari wahyu, tapi dari ideologi nasionalisme sekuler. Proyek Zionisme adalah menyesatkan umat dan mengaburkan sejarah. Zionisme kemudian menyebar ke dunia barat dengan dukungan Inggris melalui Deklarasi Balfour pada tahun 1917. Inggris menjanjikan tanah Palestina kepada kaum Zionis, padahal tanah itu dihuni umat Muslim sejak zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar saat menaklukkan Yerusalem tidak membantai penduduk. Beliau malah membuat perjanjian damai. Sejarawan Yahudi sendiri mencatat, masa pemerintahan Muslim adalah masa paling damai dalam sejarah Yahudi di Yerusalem. Jadi, siapa yang sebenarnya barbar? Sikap ulama Islam terhadap Zionisme. Ulama Ahlus Sunnah dari awal sudah melihat kebusukan Zionisme. Syekhul Islam Mustafa Subri, ulama Al-Azhar pada tahun 1940-an pernah berkata, Zionisme adalah fitnah besar di akhir zaman. Mereka memutarbalikkan sejarah, menghalalkan darah, dan menipu dunia atas nama agama. Imam Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, juga berseru keras, kewajiban membebaskan Palestina adalah fardu ain bagi setiap muslim. Dan jangan lupakan Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU, yang menulis seruan jihad melawan penjajahan atas tanah umat Islam termasuk Palestina. Proyek akhir Zionisme adalah kebangkitan Dajjal. Ini bukan teori konspirasi. Dalam ajaran Zionisme ekstrim ada keyakinan bahwa mendirikan Israel Raya dari Nil hingga Eufrat adalah jalan untuk menyambut Mesias mereka. Tapi para ulama tafsir menafsirkan tanda-tanda itu justru sebagai tanda kemunculan Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan muncul dari arah timur dari Khurasan. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis lain, ia akan masuk ke setiap kota kecuali Mekah dan Madinah. Hadis riwayat Bukhari. Apakah proyek Zionisme global adalah langkah besar menjelang fitnah terbesar akhir zaman? Mengapa ini jarang dibahas? Banyak negara takut dicap ekstremis jika membahas akar ideologi Zionisme. Padahal membongkar kedustaan adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Kita harus tahu sejarah sebelum sejarah menghilangkan kita. Zionisme bukan hanya konflik tanah. Ini adalah konflik antara kebatilan yang disusun rapi melawan kebenaran yang sering dilupakan. Inilah saatnya kita berhenti menjadi penonton. Kita harus menjadi bagian dari umat yang sadar sejarah, tegas dalam akidah, dan tidak tunduk pada narasi musuh. Yerusalem, kota tiga agama atau panggung kiamat. Ketika kita menyebut Yerusalem atau Al-Quds, yang terbayang adalah kota suci tiga agama, Islam, Yahudi, dan Kristen. Tapi tunggu dulu, benarkah Al-Quds memang milik bersama? Atau apakah narasi kota tiga agama hanyalah propaganda Zionis modern untuk menghapus identitas Islam dari tanah para nabi? Al-Quds dalam Islam lebih awal dari Zionisme, lebih sakral dari yang diperkirakan. Umat Islam mencintai Al-Quds bukan karena nasionalisme, tapi karena wahyu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah bersusah payah melakukan perjalanan kecuali ke tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masjid Al-Aqsa adalah masjid tertua kedua di dunia setelah Ka'bah. Menurut hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari, aku bertanya, wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali dibangun? Beliau menjawab, Masjidil Haram. Aku lalu bertanya lagi, lalu sesudah itu? Beliau menjawab, Masjid Al-Aqsa. Aku bertanya lagi, berapa jarak antara keduanya? Beliau menjawab, 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jejak para nabi di tanah Palestina. Jangan salah, tanah Palestina dan Al-Quds telah menjadi tempat hijrah, perjuangan, dan syahadah para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam berhijrah ke Palestina dan dimakamkan di Hebron. Nabi Ishak, Yakub, dan Yusuf semuanya punya sejarah mendalam dengan tanah ini. Bahkan Nabi Musa alaihissalam meminta agar saat wafat dikubur tidak jauh dari Baitul Maqdis. Ya Allah, dekatkan aku ke tanah suci walaupun hanya sejauh lemparan batu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, Al-Quds bukan sekedar kota, ia adalah tapak sejarah para nabi. Perjalanan Isra Mi'raj adalah bukti kepemilikan langit atas Al-Quds. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Ini adalah bukti langsung dari langit bahwa Masjidil Aqsa adalah milik umat Islam. Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam seluruh nabi. Apakah makna dari ini? Yaitu kepemimpinan spiritual umat terdahulu telah diserah terimakan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Narasi tiga agama adalah pengkaburan sejarah. Klaim bahwa Yerusalem adalah kota tiga agama memang menggoda bagi diplomasi, tapi secara teologis dan historis ini adalah jebakan. Zionis menyamaratakan kekudusan agar bisa mengaburkan hak milik. Sementara dalam sejarah, Yahudi terusir karena kedurhakaan terhadap nabi-nabi mereka sendiri. Kristen hanya muncul ratusan tahun setelah masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Sedangkan Islam hadir sebagai penyempurna wahyu, bukan pesaing wahyu. Sayyidina Umar bin Khattab tidak menghancurkan gereja ketika masuk ke Yerusalem,
Tapi, apakah Zionis hari ini memberi jaminan yang sama terhadap masjid dan musola? Tahukah kamu, Al-Quds adalah salah satu poros akhir zaman? Dalam hadis sahih, akan ada peperangan besar antara umat Islam dan Yahudi, dan batu serta pohon akan berkata, "Wahai Muslim, di belakangku ada Yahudi, bunuhlah dia." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini tidak mengajak kekerasan membabi buta, tapi menggambarkan bahwa kezaliman yang dipelihara di tanah suci akan dilawan oleh semesta. Dan kelak Nabi Isa alaihi salam akan turun di Menara Putih Damaskus dan memimpin umat menuju pembebasan. Jadi, apa yang sedang terjadi hari ini? Yang sedang terjadi bukanlah konflik wilayah, bukan soal tanah, bukan cuma politik. Ini adalah konflik akidah, konflik nubuat, konflik antara amanah langit dan kesombongan dunia. Mengapa kita diam saat tanah para nabi dilecehkan? Yerusalem hari ini menjerit, tidak hanya karena penjajahan fisik, tapi karena kita membiarkan pemutarbalikan sejarah menguasai mimbar, buku, dan media. Padahal sejarah itu bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dibela. Setelah kita menelusuri jejak sejarah Al-Quds, ada banyak hikmah yang bisa kita ambil. Setiap petunjuk yang terungkap bukan hanya sebagai sebuah cerita masa lalu, tapi juga pelajaran hidup yang seharusnya membimbing kita di zaman ini. 1. Keberlanjutan amanah tanah suci. Kita belajar bahwa Al-Quds bukan milik satu bangsa atau agama tertentu. Tanah suci ini adalah amanah yang diberikan kepada umat Islam, yang harus dijaga dan dihormati. Seperti yang kita lihat, kezaliman yang terjadi di atasnya akan dihitung, dan alam sendiri akan memberikan peringatan. Keberlanjutan amanah ini mengingatkan kita untuk selalu mempertahankan kebenaran meski tantangan datang silih berganti. Kedua, keadilan dalam sejarah, yaitu sebuah penegasan. Keadilan Allah itu nyata. Perjuangan para nabi dan umat Islam yang pertama kali di Palestina menunjukkan bahwa meskipun zaman dan tantangan berubah, kebenaran akan selalu mendapat pembelaannya. Apa yang kita lihat hari ini, meskipun bencana melanda dan kesulitan datang bertubi-tubi, tidak ada yang lebih besar dari kekuatan Allah. Dia yang berkuasa atas segala sesuatu, dan setiap langkah kezaliman pasti ada balasannya. Peran umat Islam dalam menjaga keamanan dan kedamaian. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab besar. Kita tidak hanya menjadi saksi sejarah, tetapi kita adalah pelaku yang harus menjaga amanah tersebut. Kita diingatkan bahwa tidak ada tanah yang benar-benar aman dari peringatan Allah. Jika kezaliman merajalela, maka sudah seharusnya kita berjuang untuk keadilan dan keamanan umat manusia, bukan hanya demi tanah atau bangsa, tapi demi agama yang benar dan hak asasi setiap manusia. Kesadaran dan doa sebagai kekuatan utama. Kita melihat bagaimana setiap kejadian alam, setiap angin yang bertiup, setiap api yang menyala bisa menjadi pengingat bagi kita. Inilah saatnya kita lebih sadar dan peka terhadap setiap peristiwa yang terjadi di dunia ini. Doa dan amal kebaikan adalah senjata kita yang paling ampuh. Selain perlawanan fisik, kita tidak hanya bisa menunggu keajaiban datang, tapi kita harus berusaha dan berdoa agar keadilan Allah tegak dan kemanusiaan kembali sejahtera. Akhir zaman dan keutamaan ketakwaan. Akhir zaman sudah semakin dekat, dan kita tidak bisa menunda-nunda untuk meningkatkan ketakwaan. Kisah-kisah para nabi dan sejarah perjuangan umat Islam yang terdahulu seharusnya menjadi sumber inspirasi bagi kita untuk tetap teguh di jalan yang benar.
bahkan ketika dunia tampaknya penuh dengan kezaliman dan kesulitan. Yang terpenting, jangan biarkan keduniawian menguasai hati kita, karena hanya yang bertakwa kepada Allah yang akan mendapatkan kemenangan akhir. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pembahasan kali ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.